kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala baik lahir maupun batin. Di cerita kali ini nyambung cerita yang kemarin ya teman-teman. Di part yang kedua, sekarang part yang ketiga. Kemarin saya ngejanjiin untuk cerita ketika saya zaman SMP. Masalahnya kalau saya kupas cerita ketika zaman saya kecil, saya banyak lupanya soalnya. Jadi ketika zaman saya SMP, ketika saya udah menyadari bahwa saya itu memiliki kelebihan dari Allah, mohon maaf bukan saya sombong, memiliki kelebihan dari Allah, saya mulai menyadari, saya mulai melihat sesuatu yang mungkin belum pernah saya lihat atau jarang saya lihat, hampir nggak pernah mungkin seumur hidup saya itu belum saya lihat, saya lihat. Nah ketika zaman saya SMP ini ceritanya gini teman-teman. Jadi waktu itu saya punya sepupu, kebetulan sepupu saya ini cewek, satu sekolahan pula di SMP itu. Waktu itu saya sekolah di SMP 166 Jakarta Selatan. Nah sepupu saya ini dulu tuh zamannya main jelangkung yang pakai koin gitu, yang pakai koin dipegang rame-rame gitu. Dulu tuh zamannya kayak gitu. Nah saya nggak ikut main. Waktu itu sepupu saya tuh main di ruangan laboratorium di sekolah SMP saya. Nah saya diajak main tuh saya nggak mau. Saya bilang nanti aja, gue mau ke kantin dulu, saya bilang gitu. Nah mereka main tuh berlima kalau nggak salah tuh, karena sih kebetulan sama sepupu saya ini sekelas. Nah udah saya ke kantin, saya lagi makan, nggak taunya ada ribut-ribut rame-rame gitu. Saya nggak tahu nih, wah rame-rame apaan nih, kira saya ada yang jatuh atau kenapa gitu kan. Nah pas saya samperin ternyata sepupu saya ini kesurupan, persis sepupu saya yang kesurupan. Karena dia waktu itu main, cowoknya itu ada 3, ceweknya itu 2 termasuk sepupu saya. Akhirnya saya lari ke laboratorium. Saya bilang, sepupu saya kebetulan namanya Rika. Saya ke laboratorium. Wah, ini kenapa nih? Dia bilang gitu. Udah rame, guru-guru udah rame. Nah akhirnya entah kenapa ada yang bisikin saya gitu loh, suruh deketin si Rika ini dan berkomunikasi sama yang masukin sepupu saya ini. Akhirnya saya deketin. Saya bilang, Pak saya sepupunya Rika. Saya bilang, oh ya Van, kata dia gitu. Kata guru saya tuh, kebetulan waktu itu yang negur saya guru fisika, namanya Pak Darlin. Udah tuh saya pegang tangan sepupu saya. Nah, yang saya lihat ini, dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong. Ketika ditanya-tanya tuh sama guru saya tuh nggak bisa ngomong. Tapi saya ngelihat muka sepupu saya ini bukan sepupu saya. Yang saya lihat itu seperti gimana ya? Mengungkapkannya tuh kayak wujud pocong gitu mukanya gitu. Jadi kayak wujud pocong. Yang saya lihat itu muka sama kayak ada iketan di sini. Ya pokoknya kayak wujud pocong lah. Dibilang rusak ya gimana gitu kan mukanya. Mungkin kalau saya bisa ngelukis, mungkin saya lukis atau saya gambar. Sayangnya saya nggak bisa gambar gitu. Nggak semua saya punya lah keahlian. Nah udah gitu, singkat cerita saya tanya nggak jawab juga. Akhirnya ada yang bisikin saya lagi, pegang lehernya, bacain Al-Falaq sama Al-Fatihah. Akhirnya saya pegang lehernya, nadi di lehernya, saya bacain Al-Fatihah dulu, terus saya bacain Al-Falaq. Entah kenapa itu si setan tiba-tiba hilang aja tuh setan. Nah udah tuh si Rika tuh kan sadar kan, udah sadar, dia nangis ngeliat saya. Gua kenapa Van? Kata dia gitu. Lu tadi kerasukan. Saya bilang, ini banyak yang nolongin lu juga. Saya bilang gitu. Pokoknya saya jelasin lah. Dia nanya ke saya, terus ke guru saya. Terus akhirnya dia dibawa ke ruang UKS kan, buat dikasih minyak kayu putih segala macam. Next, setelah kejadian itu, nah kebetulan nih saya sama Rika ini rumahnya kan nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh.
Nah, hari Jumat itu saya punya jadwal untuk latihan taekwondo. Latihan taekwondo itu waktu zaman saya SMP kelas 1 itu dimulai dari jam 4 sampai jam 9 malam. Mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam. Emang sih latihannya memang kalau zaman dulu agak long lah, agak keras gitu kalau latihan taekwondo, nggak kayak zaman sekarang gitu. Benar-benar digembleng gitu. Nah udah gitu ya si Rika ini kan udah normal kembali kan. Saya latihan taekwondo, nah saya ngeliat tuh pocong pas kalau nggak salah tuh habis azan maghrib, mulai latihan lagi, saya ngeliat tuh pocong. Jadi ini waktu itu di SMP 166 tuh, waktu zaman dulu tuh, waktu belum direnov ya. Jadi ini lapangan buat upacara gitu. Nah kayak ada podium gitu, kayak bangunan podium gitu nih, setinggi inilah. Ya mungkin 60-80 sentian lah. Nah dia tuh berdiri di situ, tepat di belakang pelatih taekwondo saya. Saya langsung diam kan, langsung istighfar gitu, astagfirullahaladzim, kenapa tuh pocong ngeliatin gitu kan, merhatiin gitu, kenapa tuh pocong nongol lagi, itu yang jadi pikiran. Saya diem, ditegur tuh sama pelatih saya, diteriakin, Ivan, wah mulai lagi tuh saya latihan lagi, tapi tetap saya nggak fokus karena tuh si pocong itu tetap berdiri ngeliatin si saya masih Rika gitu loh. Perasaan saya mungkin ya, ngeliatin saya masih Rika. Yang saya nggak habis pikir kenapa dia nongol lagi gitu kan, apa mungkin didendam. Saya agak takut juga gitu, dalam hati tuh saya agak takut juga. Nah pas saya istirahat, nggak ada tuh. Istirahat kedua tuh udah nggak ada lagi, hilang lagi. Sampai saya latihan lagi tuh nggak ada. Alhasil saya pulang kan. Ketika latihan taekwondo tuh udah selesai, saya pulang. Karena saya kalau sama si Rika ini biasanya kalau pulang sekolah tuh boncengan biasanya, pakai sepeda saya. Saya emang dulu suka banget naik sepeda kalau apa-apa, lagi boncengin sepupu ya kan. Nah udah gitu saya pulang. Keseringan saya pulang itu nganterin si Rika dulu. Jadi kalau saya nganterin si Rika itu ngelewatin rumah saya dulu, ya mungkin jaraknya sekitar 500 meter lah dari rumah saya. Beda gang gitu, cuman dia posisinya keluar jalan raya lagi terus masuk gang lagi, beda gang aja. Saya nganterin si Rika dulu. Udah saya ngedrop si Rika, yaudah Rik, nah, gue pulang ya. Nah, pulang lah tuh saya. Pas saya pulang, perasaan saya tuh udah gak enak karena posisi itu saya nganterin Rika itu udah hampir jam setengah 10 lewat, hampir jam 10 lah, mungkin jam 9.45 ukurannya, karena dari sekolahan ke rumah saya itu mungkin agak jauh lah, sekitar 4 kilo atau 5 kiloan gitu kalau sekarang dihitung pakai ojek online. Nah habis saya nganterin Rika, saya pulang, perasaan saya udah gak enak. Perasaan gue gak enak dalam hati. Saya baca doa sebisa-bisanya saya. Masanya kalau saya punya perasaan gak enak tuh, firasat saya tuh kayaknya bakal terjadi sesuatu nih dalam hati saya. Saya pulang lah tuh, gue sepeda pelan-pelan. Itu posisi jalan udah sepi. Karena zaman dulu itu gak terlalu banyak motor, gak kayak zaman sekarang anak sekolah kemana-mana bawa motor, bawa mobil. Kalau zaman dulu tuh enggak. Kalau nggak jalan kaki, naik sepeda. Kalau nggak naik angkot, kalau memang rumahnya di jalur angkot. Nah udah saya pulang. Pas nyampe waktu itu mau masuk gang saya, rumah saya tuh Gang Nusa Indah 1, seberangnya persis SLB. Saya masuk, itu perasaan saya tuh jantung berdebar-debar kayak nggak biasanya lah, kayak bukan orang normal gitu loh. Waduh, kok makin gak enak gitu perasaan kan. Akhirnya saya beraniin diri kan, saya pulang. Pas saya masuk jalanan yang menuju ke pintu gerbang rumah saya, pas saya masuk, saya dari jauh tuh udah ngeliat ada orang berdiri putih, madepnya itu ke dalam rumah saya.
tepat di depan pintu gerbang. Pas saya tegesin lagi, astagfirullahaladzim. Jadi setelah itu berhenti tuh, jarak 5 meter itu saya berhenti, jarak 5 meter dari gerbang itu saya berhenti. Itu benar-benar saya dari ujung rambut sampai ujung rambut kayak jus gitu loh, jus. Ini kayak deng gitu. Gimana sih, kayak orang ya mungkin teman-teman di rumah pernah gitu, atau pernah melihat atau pernah merasakan rasa takut yang luar biasa gitu kan, melihat sosok makhluk halus, jin ataupun syaiton gitu kan. Nah di situ saya langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah pas saya berhenti, entah kenapa saya mau turun dari sepeda. Walaupun saya gemeteran, saya turun dari sepeda. Saya mencoba ngedeketin nih si makhluk ini. Pas dia berbalik, itu pocong yang masukin si Rika dan yang ngeliatin saya waktu lagi latihan taekwondo. Itu persis banget itu dia. Udah jelas itu dia. Ngadep ke saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika dia ngadep ke saya dengan jarak yang segitu dekatnya, kurang lebih 3 meter lah. Saya maju tuh sekitar 2 meteran lah mungkin. Pokoknya jaraknya nggak jauh lah, sekitar 3 meter. Ketika dia berbalik, itu makin deng. Wah, hampir gelap itu mata saya, hampir gelap, hampir mungkin mau pingsan kali ya. Karena ketika itu saya udah menyadari gitu loh, bahwa saya ini punya kelebihan yang bisa melihat makhluk halus secara gamblang gitu kan, jelas, bukan bayangan, bukan katanya, bukan mata batin. Karena saya lihat benar-benar real di hadapan saya itu, benar-benar pakai mata telanjang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi waktu itu. Yang ada di pikiran saya cuma bisa istighfar dan istighfar. Ada yang bisikin saya, kamu baca Al-Falaq 7 kali. Nggak tahu siapa yang bisikin saya, wallahu alam. Mungkin itu perantara Allah untuk ngingetin saya agar tetap tegar melihat sosok-sosok itu atau sosok pocong ini. Akhirnya saya penjamin mata, saya baca Al-Falaq selama 7 kali. Pas saya melek lagi, itu pocong lompat-lompat. Jadi ini gerbang nih, ini gerbang rumah saya nih. Ini saya nih. Nah di sini pocong, itu lompat-lompat. Lompat-lompatnya tuh kayak gimana ya? Bukan kayak orang lompat-lompat gitu, jedanya kayak model video itu durasinya dicepetin gitu loh. Jadi kayak tuk, pokoknya cepet gitu lompat-lompatnya. Nah nggak lama tuh dia lompat, mondar-mandir, tahu-tahu hilang kayak ada asap putih gitu. Ya mungkin tuh buat pelajaran saya juga ya, namanya dibilang baru ya enggak gitu, ya dibilang enggak ya baru juga gitu. Istilah kata ketika saya sadar bahwa saya bisa melihat tuh makhluk-makhluk halus, saya bisa berkomunikasi. Nah entah kenapa ya namanya pocong ini tuh bisa bikin hati itu deng gitu. Nggak tahu saya, apa karena baru ketemu, ngeliat mukanya, mungkin sih karena ngeliat mukanya kali ya, ngeliat mukanya terlalu, ya mohon maaf sebelumnya, rusak gitu loh. Kalau di teman-teman ada yang nanya ada belatungnya nggak apa gimana, saya nggak ngeliat jelas gitu kan. Pokoknya saya lihat tuh rusak. Hidungnya itu nggak ada dagingnya nih, nggak seperti kita. Dia kayak ada kayak tengkorak doang gitu. Gimana sih, hidungnya kayak tengkorak doang, mulutnya juga kayak agak lebar gitu kan. Nah kulitnya ini keriput-keriput kayak beruak-beruak ya, kayak begitulah pokoknya. Mungkin saya harus belajar melukis dulu kali ya biar bisa merealisasikan apa yang saya lihat gitu. Nah lanjut lagi, ketika dia lompat-lompat hilang, keluar asap putih, langsung
dan seketika saya langsung tenang kan. Ya Allah, saya langsung diam tuh. Ya Allah, ya Robbi, saya nyebut, saya mencet bel, udah lemas saya sampai lupa tuh bawa sepeda depan gerbang saya. Tahu-tahu saya si waktu itu udah bukan Mbak Iem, karena Mbak Iem zaman SMP itu udah nggak ada. Dia waktu zaman saya kelas 6 SD itu dia udah pulang kampung ke Ciamis. Jadi waktu itu yang ngebukain kebetulan kakak saya, melihat saya itu pucet, keringetan. Kenapa kamu, Pan? Gak apa-apa, Mas. Padahal dia tahu, kakak saya tuh tahu kan, nih anak bekas habis ngeliat ini nih, habis ngeliat sesuatu atau habis berhadapan dengan sesuatu. Besok pulang jangan malam-malam dah, Pan, kata dia gitu. Kasihan kamunya kan besok sekolah pagi. Oh ya udah deh, ya kan nggak bisa di ini schedule-nya, Mas, jadwalnya, saya bilang gitu kan. Kamu nggak bawa sepeda? Astagfirullahaladzim, saya bilang. Lupa sepeda saya, lupa ke bawah ya kan. Akhirnya iya lupa tunggu bentar. Saya masukin tuh sepeda, saya parkirin, saya langsung buka baju, mandi, dan tidur. Udah berasa tenang hati saya, udah nggak ada rasa takut lagi, deg-degan, nyer-nyeran nih hati, udah nggak ada lagi. Tidur ya terus saya. Ya kira-kira segitu teman-teman cerita yang bisa saya share. Kalau ditarik ceritanya dari awal sampai akhir sebenarnya mungkin panjang kan. Saya singkat cerita, saya ceritain hal-hal yang benar-benar bisa diceritain aja gitu loh. Untuk hal-hal yang nggak mungkin saya gue sepeda berapa kali saya ceritain itu kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin sampai segitu aja cerita saya. Next, apalagi ceritanya kita tunggu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.